Ngomongin tentang HP, pasti gak lepas dari sejarah HP itu sendiri. Dulu orang itu kalau mau komunikasi, ya via surat lewat kantor pos, nitip pesan lewat orang lain, atau yang paling canggih itu lewat telepon rumah. Yang jelas, itu gak fleksibel banget lah. Ya bisa kalian bayangin deh waktu itu kayak gimana kondisinya. Kalau kalian nggak di rumah atau di tempat yang punya fasilitas telepon, ya kalian nggak bakal bisa nelpon. Terus kalau lo mau nyimpan kontak nomor, itu lo harus tulis di kertas atau di buku telepon. Karena telepon rumah itu nggak ada fitur untuk nyimpan kontak nomor. Dan satu hal lagi, dulu telepon rumah itu harganya lumayan loh. Jadi hanya orang-orang tertentu yang punya. Nggak kayak sekarang lah, biar anak TK udah pada main gadget. BTW menurut gua sih penggunaan gadget pada anak di bawah umur tanpa pengawasan orang tua itu kurang tepat loh. Karena akan banyak banget efek negatif yang diterima oleh si anak nanti. Oke deh, kita lanjut pembahasan. Dengan kita mengenal sejarah perkembangannya teknologi, maka kita lebih tahu nih tentang arah teknologi ini berkembang dan bagaimana kita memanfaatkannya. Jangan sampailah ada yang beli suatu teknologi tapi gak tahu tuh mau dibuat apa. Yap, segmen ini khusus membahas seputar perkembangan teknologi HP dan pernak-perniknya. Nanti gue bikinin juga tuh tentang komputer, tapi sabar ya, kita bahas satu persatu. Oke? Kali ini gue akan bahas masalah sejarah dan perkembangan HP. Tentunya gue akan bagi dalam beberapa part biar durasinya nggak kepanjangan ya. Soalnya bakal banyak banget pembahasan dan gue mau video ini fokus terhadap satu poin doang biar gak noise pembahasannya dan mudah dipahami. Oke, let's check it out. Seperti yang udah gua gambarin di atas, bahwa dulu itu kalau mau berkomunikasi harus diam di suatu tempat yang memiliki layanan telepon dengan jaringan kabel alias telepon rumah. Maka dari ketidakfleksibelan itu lahirlah ide untuk membuat inovasi dan gebrakan penting dalam dunia telekomunikasi, yaitu ide untuk membuat telepon genggam yang bisa dibawa kemanapun pergi. Penemu telepon genggam yang pertama adalah Martin Cooper. Dia juga seorang karyawan di perusahaan Motorola. Doi menjabat sebagai manajer umum Motorola's Communication System Division. Nah, dia nih yang pertama kali mencetuskan ide untuk membuat telepon yang bisa dibawa kemana aja pada tahun 1970-an. Ide yang dicetuskan oleh Cooper sebenarnya sederhana. Ya, dia itu cuma pengen buat alat komunikasi yang kecil dan mudah dibawa bepergian secara fleksibel. Cooper bersama timnya menghadapi tantangan bagaimana memasukkan semua material elektronik ke dalam alat yang berukuran kecil tersebut untuk pertama kalinya. Hingga di tahun 1973, tepatnya tanggal 3 April, ia dan timnya berhasil menyelesaikan proyeknya yang diberi nama Dynamic Adaptive Total Area Coverage atau disingkat Dynatec dengan bobot 28 ons. Yap, bener banget. 2 kilogram lebih. Itu udah kayak dumbbell loh buat fitness. Gila, berat banget cuy. Gak kebayang kalau tuh HP masuk ke kantong celana kolor. Lu pada tahu lah apa yang bakal terjadi. Pasti auto melorot. Sewaktu Dynatec diperkenalkan oleh Cooper pertama kalinya ke publik, ia tidak memperkenalkan ponsel pertamanya dengan cara yang biasa aja tanda kutip ya. Melainkan ia memamerkan kemampuan penemuan barunya itu dengan melakukan panggilan telepon pertama kali di dunia menggunakan ponsel. Loh, kan wajar aja kalau dipamerkan secara umum di publik. Iya, emang normal, tapi dia nggak melakukan itu di acara launching atau di acara pameran. Jadi dia itu melakukan hal itu di hadapan publik di jalan raya, bro. Dia melakukan panggilan telepon di jalan raya. Bayangin gak tuh? Waktu itu semua orang memperhatikan Cooper ketika ia berjalan menyusuri jalan sambil berbicara di telepon. Bahkan ada orang yang berhenti bergerak dan hanya memandanginya karena heran dengan apa yang dibawanya dan apa yang dilakukannya. Ya jelas lah secara gitu ya, HP pada masa itu belum ada. Dan waktu itu masih berupa teknologi yang benar-benar baru. Ya pasti aja lah orang pada melongo keheranan. Tapi bukan itu yang menjadi poin yang paling greget. Loh, kok bisa bang? Kan orang udah pada memperhatikan waktu dia mendemonstrasikan ciptaannya dan ciptaannya bekerja sesuai harapan ya. Iya, emang benar ciptaannya bekerja dengan sempurna dan ia berhasil memperkenalkan HP pertama kalinya ke publik sesuai rencana yang ia inginkan. Tapi gregetnya dia itu nelpon bukan ke sembarangan orang,
atau ke rekan kerjanya saat mendemokan HP buatannya. Ternyata yang dia telepon itu adalah nomor kantor Dr. Jules S. Engel, yang dimana dia itu adalah pesaing utamanya Cooper yang bekerja sebagai kepala penelitian di Bell Labs Phone Company. Kepada Engel, dengan bangga Cooper berkata, ini nih bro, kata-katanya asik banget nih. Anda kalah. Tahukah Anda saya menghubungi menggunakan apa? Telepon tanpa kabel sudah ada, dan saya sekarang menggunakannya untuk berbicara dengan Anda. Greget gak tuh? Ini kalau lo di posisinya Dr. Engel, lo udah kayak dikulitin hidup-hidup bro. Emang ajib nih orang. Dan percakapan tersebut tercatat sebagai percakapan pertama kali menggunakan telepon genggam. Sebuah catatan kemenangan sekaligus pencapaian besar Cooper dan Motorola. Namun sayangnya nggak semudah itu ya menjual HP tersebut ke pasaran, karena belum adanya infrastruktur yang memadai waktu itu. Setelah berhasil memproduksi telepon genggam, tantangan besar berikutnya adalah mengadaptasi infrastruktur untuk mendukung sistem komunikasi telepon genggam tersebut dengan menciptakan sistem jaringan. Nah, tokoh lain yang diketahui sangat berjasa dalam dunia komunikasi seluler adalah Amos Joule Jr. Ia memang diakui dunia sebagai pakar dalam bidang switching. Ia membuat sistem penyambung atau switching telepon genggam dari suatu wilayah sel ke wilayah sel yang lain. Switching ini harus bekerja ketika pengguna telepon genggam bergerak atau berpindah dari suatu sel ke sel lain sehingga pembicaraan tidak terputus. Karena penemuan Amos Joule ini, penggunaan telepon genggam menjadi lebih nyaman hingga saat ini. Butuh waktu 1 dekade nih lamanya untuk mengembangkan sistem jaringan ini dan menyempurnakan ponsel pertama buatan Cooper. Dan pada akhirnya di tahun 1983, Motorola merilis ponsel pertamanya ke pasaran dengan nama Dynatec 8000X. Berbeda dari versi prototipenya, kini Dynatec dibekali dengan layar digital kecil, mungil untuk memudahkan interface-nya, beberapa fungsi tombol, dan kini ukurannya sedikit lebih kecil serta bobotnya dikurangi hingga sekitar kurang lebih 1 kg saja, dengan baterai yang mampu bertahan 30 menit hingga 1 jam pemakaian. Untuk ngecas baterai tersebut dibutuhkan waktu berapa? Kalian pada nggak tahu kan? Untuk mengecas baterai ini dibutuhkan waktu hingga 10 jam lamanya. Nggak kayak HP sekarang bro yang sudah fitur fast charging, 1 jam aja udah bisa banyak ngisinya. Ini HP zaman dulu yaitu ngecasnya aja 10 jam. Dan Dynatec ini juga dibekali dengan kapasitas penyimpanan kontak hingga 30 kontak. Saat itu perangkat komunikasi tersebut dijual dengan harga $3.995 AS, atau kalau sekarang nih setara dengan 57 juta rupiah. Gila gak tuh? Udah segede gaban, berat pula kayak barbel, baterai cuman kuat 30 menit, harganya selangit. Dan tapi ya sudahlah, seperti menjadi hukum alam, yang namanya teknologi baru pasti harga selangit. Meski dijual dengan harga selangit, ponsel tersebut langsung berhasil menarik minat banyak orang, terutama bagi mereka yang berduit, yang punya kekayaan berlebih. Bukan sekedar fungsi, seperti di era modern sekarang ini ya, kala itu juga ponsel menjadi salah satu status sosial. Ponsel ini dipasarkan dari tahun 1983 hingga 1994, waktu yang cukup lama lah untuk sebuah ponsel hingga datang penerus baru. Gak seperti sekarang bro, dikit-dikit keluar model baru, dikit-dikit model baru lagi, tipe baru lagi, dan yang lama udah disuntik mati alias discontinue. Setelahnya pesaingnya juga semakin banyak serta teknologi berkembang hingga saat ini. Jadi itulah tadi pembahasan mengenai legendanya HP ini, nenek moyangnya HP yang menjadi cikal bakal teknologi yang kita pakai sekarang ini. Ya, mudah-mudahan pembahasannya bermanfaat. Mohon maaf kalau misalnya ada salah-salah dalam pengucapan, dan terima kasih udah klik video ini. Thanks.